Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Akbar dari 12 TKJ. Saya akan menceritakan sebuah dongeng Nusantara, kisah Malin Kundang, anak yang durhaka. Cerita Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Pada zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mandi Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandi Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat tumbuh dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dirinya mengubah nasibnya dan nasib ibunya. Ketika itu, Malin meminta izin kepada ibunya, lalu ibunya tidak mengizinkannya. Dan ibu berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibu yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Malin berkata, "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu," kata ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandi mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi bungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini untukmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan kepada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Setiap pagi dan sore Mandi Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apa kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" sambil bertanya-tanya kepada pesisir pantai. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapatkan jawaban tentang anaknya. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar. Mandi Rubaya mendapat kabar Malin telah menikah dengan putri bangsawan. Bertahun-tahun Mandi terus bertanya, namun tidak ada pernah jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandi Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mandi Rubaya. "Mandi, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucap saat itu. "Malin, cepatlah pulang nak kemari, ibu sudah tua." "Malin, kapan kau pulang?" rintihnya pilu di setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja. Tak berapa lama kemudian, suatu hari yang cerah, kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah sekali berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandi Rubaya amatlah gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya.
Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mandi Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras ketika saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki itu adalah Malin. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya, dan istrinya pun juga merendahkan Mandi Rubaya. Malin terkejut karena pernah dipeluk perempuan tua rentan yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek, inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga tergulir ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Mandi Rubaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mandi Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu pada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin nendang sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandi Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin jauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu Tuhan," ucapnya sambil pilu menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah jadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampaknya sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri konon. Ikan itu berasal dari serpian tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kini kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tuamu saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tuanya yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.